Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari tentunya ya. Dan selamat datang di channel Bunda Yulia. Di video kali ini Boyo mau sharing dengan teman-teman semuanya. Kali ini Boyo mau membuat simple tracking ya untuk kehidupan sehari-hari Boyo biar menjadi penyemangat Boyo sendiri, dan mudah-mudahan sebagai motivasi kalian juga ya yang merasa lagi down dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya, nah ini dia video Boyo waktu minggu kemarin. Jadi setiap habis subuh diusahakan jalan kaki ya teman-teman semuanya, keliling perumahan ya 3 keliling atau 4 keliling, alhamdulillah berkeringat, dan itu meringankan badan kita menjadi rileks lagi ya gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, Boyo mau membuat habit tracking yang simple aja buat diri Boyo, buat penyemangat sendiri, dan mudah-mudahan sebagai penyemangat juga buat kalian semuanya ya. Dan ini memang sekarang Boyo lagi merasa lemahnya kadar keimanan Boyo gitu ya, kalau dianggapnya memang butuh energi positif lagi untuk memotivasi diri Boyo sendiri ya. Kadang-kadang Boyo sendiri kan memang yang namanya manusia ya, kadang lelahnya, ada capeknya, dan itu membuat kebiasaan yang dulunya masih dikerjakan sekarang sudah tidak lagi. Nah sekarang Boyo mau membuat kebiasaan lagi biar menjadi motivasi, mendorong Boyo untuk lebih giat lagi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Nah di sini Boyo bikin dulu nih biar menjadi penyemangat ya. Ceritanya ya Boyo gambar-gambar sedikit aja. Sebetulnya Boyo nggak bisa gambar-gambar seperti ini, cuman ya ini untuk memperindah aja supaya lebih semangat lagi dilihatnya. Setiap kali melihat buku ini tambah semangat lagi dan ingat lagi, jangan sampai kita kalah dengan anak-anak kita ya. Kadang anak-anak kita kan diberikan buku kegiatan dari sekolahnya, dan setiap hari harus di checklist lah kegiatan sholat, kegiatan tilawah, kegiatan murojaahnya, dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk kita sendiri sebagai para emak yang memang lelah letih aktivitas kita sehari-hari untuk menjalankannya, memang di sini harus mendorong untuk lebih lagi giat lagi untuk menjalankan segala aktivitas yang memang lagi up down ya, mungkin seperti itu. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih sekarang? Apakah memang masih semangat? Tentunya ya harus semangat ya, tapi ya yang namanya juga kehidupan sehari-hari memang lagi turun naiknya untuk semangat kita atau giroh kita ya. Jadi mesti ada suntikan lagi, istilahnya suntikan energi lah, atau bisa dengan sharing-sharing dengan temannya yang kadang membuat kita menjadi termotivasi lagi. Nah kayak sekarang ini Boyo itu kan lagi down banget untuk membuat konten karena memang kesibukan Boyo sendiri dan lain sebagainya, dan itu butuh energi positif lagi dari kalian semua tentunya ya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe ya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kebiasaan apa sih yang mesti Boyo tracking setiap harinya? Yang pertama adalah sholat duha. Terus terang ya teman-teman semuanya, untuk sholat duha kali ini istilahnya masih belang betong ya, beda dengan waktu-waktu sebelumnya ya, sebelum kesibukan melanda. Tetapi itu bukan menjadi alasan seharusnya, tapi kita harus tetap untuk beristiqomah untuk menjalankannya. Nah sekarang ini Boyo susah banget untuk meluangkan waktu sholat duha karena memang tidak diluangkan gitu waktunya, jadi sesempatnya. Nah itu yang harus perbaiki sama Boyo sendiri ya, jadi harus bisa meluangkan waktu sesibuk apapun kita. Nah kemudian yang kedua adalah Boyo harus membiasakan diri untuk membaca Quran minimalnya 1 halaman setiap harinya, baik itu siangnya ba'da sholat ataupun misalkan maghrib ataupun malamnya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Terkadang kalau misalkan kita mau tilawah ada aja gitu ya gangguan, misalkan anak-anak lagi pada rewel atau anak-anak
mengganggu, anak-anak pengen diperhatikan, seperti itu yang membuat diri kita menjadi lemah ya teman-teman semuanya untuk melakukan hal kebaikan seperti tilawah tadi. Contohnya kalau misalkan habis sholat maghrib, biasanya kan Buyu tuh habis sholat maghrib ya, tapi kadang-kadang anak-anak minta makan atau anak-anak minta bermain, belajar bareng, nah seperti itu. Nah terkadang untuk sholat wajib aja merasa tidak khusyuk gitu ya, apalagi yang mempunyai balita. Ya, ibu-ibu bisa merasakannya ya, ketika kita sholat ada aja gangguannya, seperti naik ke atas punggung kita lah, kemudian merengek-rengek di depan sajadah kita lah, yang membuat pudarnya konsentrasi kita atau kehusyuan kita untuk beribadah. Nah, teman-teman semuanya gitu nggak sih? Ayo sharing kita di kolom komentar Buyul ya. Terima kasih ya. Lanjut untuk kebiasaan atau habit yang mesti Buyul tracking setiap harinya itu, Buyu pengen setiap harinya lagi sekarang Buyu melakukan kebiasaan-kebiasaan lama yang sempat tertunda, yaitu melakukan sholat duha teman-teman semuanya, sholat tahajud teman-teman semuanya. Nah hampir sekarang itu nggak pernah Buyu untuk melakukan sholat tahajud karena kebiasaan Atta sekarang itu tidurnya itu hampir malam banget ya, jam 11, setengah 12 seperti itu, karena memang pola tidur siangnya itu yang berantakan. Nah Buyu sendiri ya merasa udah letih banget gitu ya, jadi mungkin bablas lagi, tapi insya Allah kalau kita niatkan dalam hati, kita minta sama Allah untuk dibangunkan ya, pasti bangun. Nah teman-teman, untuk habit yang masih Buyu tracking selanjutnya itu Buyu pengen Buyu tuh melakukan olahraga, jangan sampai males gitu untuk melakukan olahraga, walaupun misalkan di dalam rumah dengan cara senam aerobik lah sendiri lewat YouTube, atau jalan kaki keliling komplek atau perumahan kita setiap harinya, itu yang memang masih berat Buyu lakukan gitu. Padahal usia bertambah, kesehatan pun harus memang tetap dijaga fit supaya kita lebih semangat lagi untuk mengurus rumah tangga, kemudian mengurus anak-anak kita supaya tidak lemah lagi ya, seperti itu. Jadi perlunya kesehatan atau menjaga diri Buyu sendiri. Nah kemudian minum air putih yang banyak, minimalnya 2 liter ya setiap harinya. Nah itu sulit banget Buyu lakukan, apalagi makan tidak teratur. Setiap makan pagi itu Buyu tidak bisa menyempatkan untuk makan atau sarapan pagi karena belum beres apapun, itu belum bisa Buyu lakukan untuk sarapan. Pastinya setelah beres baru Buyu, tapi beres kerjaan itu kan kapan? Jam 11, jam 12 baru makan. Nah itu kebiasaan atau kebiasaan buruk yang mesti Buyu rubah setiap harinya. Oke lanjut, kebiasaan yang pengen Buyu terapkan adalah memberikan murojaah untuk si Teteh Cila ya, yaitu hafalan surat-surat pendek, karena golden age sekarang masanya dia, jadi jangan sampai kita abaikan masa-masanya dia mudah menyerap dalam segala sesuatunya. Nah sekarang pengen Buyu dia itu hafal surat-surat pendek minimalnya ya. Nah sekarang kebetulan dia sudah hafal beberapa surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada 4 surat kalau nggak salah, dan akan Buyu teruskan, mudah-mudahan menjadi penyemangat juga ya, amin. Nah teman-teman semuanya, untuk memotivasi Buyu melakukan habit atau kebiasaan yang mesti Buyu tracking setiap harinya, nih Buyu bikin kolom-kolom seperti ini ya, yaitu yang pertama ada tuh kolom habit atau kebiasaan-kebiasaan yang memang mau kita terapkan setiap harinya, kemudian ada kolom tanggal, kemudian ada kolom week. Kita bikin ada 30 kolom ya dalam 1 bulan mendatang. Nah ini nanti bisa kita checklist setiap harinya apakah kita melakukan kebiasaan itu atau enggak. Nah kita bisa merecek lagi apakah banyak tidaknya atau tidak melakukannya, apakah banyak melakukannya. Jadi perbaiki terus diri kita sendiri selagi kita mampu ya teman-teman semuanya. Nah setelah kita lulus dengan ujian-ujian ini atau habit-habit yang kita lakukan, mungkin kedepannya kita rubah lagi kebiasaan apalagi, apakah untuk menerapkan pola kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita. Nah untuk sementara waktu ini Buyu untuk fokus pada diri Buyu sendiri, memperbaiki diri sendiri ya teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, jadi selagi kita mampu untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, lakukanlah dari sekarang kita supaya kita menjadi contoh atau panutan untuk anak-anak kita kelak. Next untuk kedepannya Buyo pengen membuat habit atau kebiasaan untuk anak Buyo yang masih balita ya, mumpung masih bisa diatur. Beda lagi dengan kakak-kakaknya yang memang sudah mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri dan memang harus perlahan-lahan ya, karena sudah mempunyai hobi masing-masing yang memang agak sulit ya untuk dirubahnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk anak-anak kita semuanya ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat dan memberikan pencerahan serta motivasi untuk diri kita sendiri khususnya dan untuk kalian semuanya. Dan Buyo pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time, bye bye.